Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita thalabul ilmi dengan secara tatap muka online atau menggunakan Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah sampaikan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ada sekalian, sebelum saya memulai kuliah kita ini, pertama saya ingin ngecek kepada mahasiswa yang hadir, tolong aktifkan kameranya sebagai tanda bahwa Anda hadir. Ya, di sini masih ada Muhammad Arifuddin, Muhammad Rizky, Iki siapa nih? Muhammad Zidan, Dio Agus, Muhammad Raya, Andrian Sahreja, ya, yang belum hadir, yang belum membuka kameranya. Ya. Tolong dibuka ya. Ini baru dari 30, ini baru 28 yang hadir nih. Syifa Dini Anissa, gitu ya. Adik-adik sekalian, terima kasih. Yang pertama saya menjelaskan tentang terkait dengan UAS. Kita sudah memasuki pembelajaran kita yang ke-14. Artinya bahwasannya kita ini sebentar lagi akan diadakan UAS, yaitu pada awal Januari. Ya, pada awal Januari, jadi besok, minggu besok sudah minggu tenang, artinya libur, ya. Tinggal bagi mata kuliah yang masih kurang pertemuannya, ada perpanjangan waktu gitu ya, arti kelas pengganti. Tapi kalau bagi kelas ini malam ini tidak ada perpanjangan waktu ya. Semuanya sudah 14 pertemuan. Namun tugas yang saya nilai itu baru sampai pertemuan 11. Tadi salah satunya ada yang saya setel video presentasinya. Yang kedua video bacaan Quran. Itu masih ada yang mahasiswa yang belum mengirimkan video bacaan Qurannya. Tadi contoh video bacaan Quran yang sudah bagus bacaannya ya, dari siapa tadi itu? Yang saya di Akbar ya, kalau nggak salah tadi. Bacaan Qurannya sudah bagus. Bagi yang belum, nanti bisa video bacaan Qurannya di pertemuan 14. Ya. Nah, tugas-tugas yang Anda kerjakan di tiap pertemuan itu akan dinilai sampai 14 gitu ya. Sebagaimana janji saya di pertemuan 13 dan 14 itu bonus bagi yang rajin. Yaitu akan mendapatkan nilai 100, makanya kerjakan dengan baik-baik. Karena itu akan menambah nanti nilai-nilai Anda pada saat UAS selesai. Nilai UTS-nya barangkali ada yang kecil atau UAS-nya yang kecil bisa dikatrol dengan tugas mandiri. Sebagaimana telah sering saya jelaskan, tugas mandiri itu mencakup attitude. Attitude itu adalah pada saat pertemuan online begini, ya menjaga akhlaknya, terus juga menghidupkan kameranya, itu sebagian daripada kehadirannya. Ya, itu dari tugas mandiri digabung dengan tugas mandiri yang ada di AIDU gitu. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswa yang rajin mengerjakan semuanya itu sudah bagus gitu ya. Artinya saya sudah bersyukur dan berterima kasih. Artinya Anda itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai mahasiswa. Tapi masih ada di antara beberapa ini mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas, karena di setiap kelas ini, setiap pertemuan itu paling banter mengerjakan tugas itu 22 orang sampai 21 sampai 22 orang, 20 orang kadang-kadang ya.
Artinya masih banyak di antara mahasiswa yang tidak mengerjakan. Kalau yang hadir di sini dari Zoom itu 27 orang yang hadir partisipan. Yang kedua, kalau di absen itu ada sekitar 30-an lebih. Ya, itu 30-an lebih, artinya ada beberapa mahasiswa yang tidak mengerjakan tugasnya. Ada juga yang tugasnya memang belum dibuka. Tadi saya lihat Dini Asyifa ya. Syifa, Dini, Anissa banyak tugasnya yang belum dinilai karena memang linknya tidak bisa dibuka. Itu tolong link yang sudah ada di Aidu di-share untuk umum gitu ya. Ada di sebelah kanan ujung pojok sebelah kanan itu ada share, nanti di-share, bisa di-share ke saya langsung atau ke ini biar saya bisa buka. Karena ada beberapa pertemuan ya Syifa itu tidak terbuka, mengerjakan, cuma tidak bisa dibuka. Kalau tidak bisa dibuka, saya untuk menilainya agak sulit gitu ya. Mau berapa ya, tolong ya. Ini saya. Terus juga sama halnya seperti UAS, seperti UTS, UAS itu tidak boleh terlambat. Nah ini saya dapat informasi kemarin, ya pada saat saya ngantar istri berobat di rumah sakit kontrol gitu ya. Itu dapat WA dari sekjur saya bahwasanya kuliah UTS-nya itu UAS-nya itu ada yang online, ada yang tatap muka gitu ya. Tatap muka langsung masuk di kampus. Makanya saya tapi belum ada surat resminya dari rektor gitu. Tapi kalau yang untuk kelas ini, yang ini e-learning, ini kelas e-learning ya. Kelas UL itu online menggunakan Aidu. Tapi ada kelas reguler itu harus tatap muka datang ke kampus. Katanya semacam itu. Tapi belum ada surat resmi yang diberikan kepada saya atau belum ada instruksi langsung atau biasanya rapat dosen dulu. Karena ini kita masih penyesuaian waktu terkait dengan masalah pandemi gitu ya. Khawatir kalau kita berkerumun banyak itu kena sanksi dari pemerintah gitu ya. Itu juga mungkin pemerintah kampus juga masih menyesuaikan diri. Tapi mudah-mudahan sih karena semuanya mata kuliah saya itu sudah di online kan di Aidu gitu ya. Mudah-mudahan online gitu ya. Jadi tidak terlalu repot buat mahasiswa. Dan juga yang saya harapkan ini ada yang kelas ini karena ini online ya. Jangan terlambat pada saat Anda masuk kelas, toleransinya cuma 15 menit gitu ya. Sama, dosen juga demikian. Terus, ini ada yang bilang katanya sinyal putus-putus. Terdengar jelas tidak suara saya? Jelas, Pak, jelas. Oh, jelas. Berarti ada ini temennya terkendala dengan ini. Geser ini. Sinyal putus-putus. Terus, demikian pula pada saat submit jangan sampai terlambat. Jadi 10 menit atau 5 menit sebelum berakhir, yaitu segera submit. Jangan sampai terlambat submit. Karena kalau terlambat submit dianggapnya tidak hadir. Jadi Anda tidak mengikuti UAS. Terlebih di kampus kita itu tidak boleh ada ujian susulan. Kenapa? Karena memang di kampus kita dipraktekkan semacam itu, ujian susulan hanya bagi orang yang sakit, ya, yang sakit dan dirawat di rumah sakit sehingga dia tidak bisa ini. Itu pun harus ada suratnya jelas. Yang kedua, orang yang sedang perjalanan dinas, itu pun ada suratnya yang jelas. Ya. Jadi kalau sakit cuma meriang di rumah, berobat di rumah, itu tetap aja ikut ujian, gitu ya. Jangan sampai tidak ikut. Biasanya di kampus swasta, gitu ya, mahasiswa karena kita UAS dan UTS itu bayar atau ada cicilan mahasiswa yang misalnya ada mahasiswa yang belum sempat menyelesaikan tanggung jawabnya atau kewajibannya terhadap kampus. Misalnya belum bayar UAS atau UTS tapi sebagusnya sudah bayar gitu ya cicilannya. Seumpamanya terpaksa memang belum sempat bayar karena kondisi keuangan gitu ya. Ikut UAS saja. Karena ini online gitu ya, ikut UAS saja
nanti kalau sudah ikut UAS kan sudah ada nilainya. Pada saat Anda sudah menyelesaikan kewajiban, nilainya cuma tinggal memindahkan. Jadi tidak perlu ikut ujian susulan, gitu ya. Tidak perlu ikut ujian susulan. Jadi langsung aja ikut UAS saja, gitu ya. Karena apa? Kalau ikut ujian susulan yang repot bukan cuma mahasiswa, dosen juga repot karena akan membuka itu lagi, ya, membuka IDU lagi dan juga memberikan dengan model yang lain bisanya. Karena di random kan di IDU itu. Tidak boleh ketahuan. Nah, oleh karenanya adik-adik sekalian, saya berharap ya nanti kalau memang betul ada mahasiswa yang kewajibannya terhadap kampus cicilannya belum selesai, kalau memang tidak dicoret namanya ya, itu harus ikut saja UAS ya, jangan sampai tidak. Yang kedua ya, jangan sampai terlambat submit pada saat sudah mengikuti UAS gitu. Terus selanjutnya yang saya jelaskan di sini juga terkait dengan tugas. Ini banyak sekali ya tadi mahasiswa yang masih belum mengerjakan tugasnya. Ya saya dengan amat terpaksa mahasiswa yang agak bandel tidak mengerjakan tugas karena sebab malas dan lain sebagainya, mungkin ya tidak bisa mengkatrol nilainya, tidak bisa membantu. Ya, saya menilai sesuai dengan apa yang Anda kerjakan, gitu ya. Tugas Anda sebagai mahasiswa, misalnya Anda itu mengerjakan tugas baik, maka nilainya akan bagus, gitu. Karena nilai yang kalau yang mahasiswa yang rajin mengerjakannya bagus sesuai dengan instruksi, itu rata-rata nilai tugas mandiri itu ya ada yang 100, pokoknya di atas 90. Di atas 90 ya paling paling tinggi 100, rata-rata ya 97, 98 sekitar itulah. 90 tuh paling kecil kalau yang rajin. Ya, karena dilihat dari kerajinan dan sampai di mana dia mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi bagi yang malas, saya akan sulit memberikan nilai yang ini. Karena ada nanti kan ada rubrik nilai. Rubrik nilai itu buat nilai-nilai attitude, akhlak yang tidak bisa dengan angka, tapi dengan perilaku. Sebagaimana tadi yang disebut dalam diskusi teman kita tadi saya tayangkan, gitu ya. Nah, perilaku akhlak atau etika itu hanya bisa diberikan nilai dengan rubrik, dengan cara oh nilainya orangnya perilakunya semacam ini, mengerjakan tugas semacam ini, kehadirannya bagus, itu dikategorikan baik. Kalau baik di situ ada ininya. Misalnya dia mengerjakan tugasnya bagus, 100 semuanya berarti nilainya menilai tugas mandirinya 100, begitu. Kalau dia males, ya itu paling dikurang-kurangin. Ya, tapi mudah-mudahan di kelas ini bagi yang rajin nilainya insya Allah nilai tes mandirinya di atas 90. Tapi kalau bagi yang malas, ya itu di bawah itu. Tergantung sebanyak mana Anda mengerjakan tugas yang Anda kerjakan pada saat diberikan tugas itu. Barangkali di situ itu saja ya. Adik-adik sekalian ada yang bertanya silakan. Mumpung kita masih banyak waktu nih, belum ada batas nanti itu. Silakan. UR Muhammad nih, Muhammad Zidan mana nih? Tadi yang minta maaf tidak bisa itu. Oh, Muhammad Zidan, ada yang ditanyakan silakan. Atau ada yang belum jelas ya kan temannya yang lain. Halo? Pak, Ya. untuk materi UAS nanti semuanya diujikan apa ada beberapa doang, Pak? Oh iya, ya bagus-bagus itu saya lupa tuh ya menjelaskan. Nanti untuk materi UAS itu mulai dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Ya. Jadi materi UAS itu dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Kisi-kisinya saya tidak memberikan kisi-kisi karena itu ada di semua slide terakhir setiap pertemuan yang Anda kerjakan. Jadi beruntung bagi Anda yang mengerjakan tugas mandiri dengan ya pada slide-slide terakhir itu, Anda berarti sudah mempelajari
bahan-bahan untuk UAS, gitu ya. Di situ semuanya ada, Anda tinggal mengulang, dibaca lagi, insya Allah nanti UAS tuh nggak terlalu sulit. Saya harapkan nilainya 100 semua. Seperti UTS kemarin, Safinatun Naziyah ya, yang dapat nilai 100 UTS. Saya harapkan untuk UAS, ya jangan cuma Safinah, tapi yang lainnya juga harus nilainya 100. Saya harapkan semacam itu. Ya, karena semakin Anda nilainya bagus, semakin Anda nanti IPK-nya juga pada saat lulus bagus. Karena di Indonesia ini ya nilai itu sangat berpengaruh pada ya identik dengan kecerdasan. Artinya kalau nilai IPK Anda itu bagus, Anda berarti orang cerdas, biasanya ngelamar kerja akan mudah. Karena apa? Atau ngelamar pegawai negeri juga akan mudah karena di Indonesia itu walaupun kita punya skill, tidak punya ijazah itu tidak diperhatikan. Tapi kalau kita punya ijazah walaupun skill kita pas-pasan tapi itu akan berpengaruh besar gitu ya. Nah, oleh karenanya adik-adik sekalian, saya harapkan Anda itu nilainya semuanya besar. Jangan sampai ada yang tidak lulus. Saya harapkan semuanya lulus, maunya saya. Cuman itu pun tergantung dari kegiatan Anda atau keuletan Anda dalam belajar. Barangkali itu saja. Ada lagi? Waktunya tinggal sedikit lagi nih. 7 menit lagi. Silakan. Ini banyak yang tidak buka. Ini Rizky Alvin. Kemana nih Rizky Alvin? Sama Iki. Cuma masuk. Ya, Alvin Iki. Tidak buka kamera ya. Ini siapa Putri Wulandari ada. Lalu di sini apa ini? Ini kayak Calvin ini banyak kayaknya putus-putus dia sinyalnya tadi. Ya Iki Pak, mana? Pak maaf Pak lagi di jalan. Iya. Pak, Calvin lagi di jalan Pak. Iya. Iki di mana Iki? Asal kedengeran suaranya nggak apa-apa. Kalau di jalan nggak apa-apa, dimatiin kamera nggak apa-apa. Iki, Iki Pak. siapa nih namanya? Ada? Si Iki siapa nih namanya nih? Di jalan Pak, di jalan. Oh di jalan ya, Di siap. jalan Pak. Ya siap. Bagus. Nah, ya. Udah ya. Barangkali ada di sekalian cukup pertemuan kita. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, siapkan diri Anda untuk UAS dan selama 2 minggu manfaatkan untuk belajar. Mudah-mudahan dengan Anda mempelajarinya nilai Anda akan bagus semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya. TN ya. Pak, saya mohon izin ya Pak. Ya, siap.